Assalamualaikum semuanya para kance. Jumpa lagi kita di aksi acara ngobras. Hari ini hari Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024. Sekitar 10 hari lagi menjelang bulan Ramadan. Spesial hari ini kita undang seharusnya 3 wanita yang kita undang, namun hari ini hanya 2 yang datang. Wanita-wanita super aktif, wanita-wanita yang super jet, super jet. Kalau mobil tuh, mobil bis 2 lantai yang nanti atas nih hadir di hadapan kita semuanya para kance hingga ke pukul ini sampai capek ya kita ngobrol. Kita akan ngobrol seru tentang kegiatan yang akan orang-orang hebat ini akan laksanakan, yaitu bazar rakyat. Saya perkenalkan dan selamat sore untuk Assalamualaikum Ibu, siapa Ibu? Mau duluan ngomong siapa nih antara kedua nih? Tunjukkan. Oke para kanco, di tengah-tengah ada Ibu Listati dari CSR PTBA selaku penasehat kegiatan ini. Kemudian ada Ibu Rima, ketua pelaksana ya. Bendahara nggak datang nih. Sorry. Bendaharanya lagi ngurusin pekerjaan. Enggak, jadi gimana Pak? Langsung baru buka, langsung bendaharanya nggak datang nih. Bendahara lagi kerja. Oke, si itu si ini ya, oke. Masih ada pendaftaran. Oke, di museum ya. Para kanca semuanya, tanggal 10 hingga tanggal 30 Maret nanti itu akan ada bazar rakyat. Oke, apa dan bagaimana, kemudian isinya bagaimana, kita ngulik bareng-bareng, kita cari tahu apa saja kegiatan yang akan diadakan pada event tersebut selama jangka waktu 10 hingga ke 30 Maret. Selamat sore untuk Ibu Rima. Selamat sore. Oke. Selamat sore para kance. Dengan Ibu Rima selaku ketua pelaksananya, bagaimana nih awal kepikiran untuk bikin kegiatan ini? Idenya itu dari mana? Apa ketika lagi nonton BTS atau nonton Sibat kemarin? Idenya dari masyarakat. Dari masyarakat, oke, siap. Yang ribut-ribut kangen Sama bazar-bazar biasa yang ada di Tanjung Enim, okay. Yang biasa tiap tahun diadakan gitu kan. Mungkin beberapa tahun ini kayaknya mati suri. Mati suri, oke. Jadi di tahun 2024 kita mengajak seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Tanjung Enim untuk bergabung dalam keikutsertaan di bazar ya, Ramadan ini. Ramadan. Iya. Jadi namanya Bazar Rakyat Ramadan. Oh, Bazar Rakyat Ramadan. 1445 Hijriah. Iya. Oke. Yang terlibat adalah masyarakat luas dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di Tanjung Enim. Masalah. Kalau boleh tahu berapa perusahaan nih Mbak yang terlibat aktif? Yang banyak Mbak. Mas dari PT Bukit Asam, PT TPA, PAMA, BAK, AMU ya. Madani, terus BSP, SBS dan beberapa kontraktor yang di bawah PT PAMA dan PT TPA. Termasuk Lematang ya? Lematang ada. Alhamdulillah. Terima kasih nih untuk Pak Joni. Ada tugas masing-masing ya Mas. Oke, siap. Iya, ada fit masing-masing. Oh, jadi di dalam area perusahaan ini mensupport dan juga ikut langsung terjun ya? Iya, ikut langsung terjun Mas. Tidak mungkin selama ini cuma support dana, support apa enggak? Ini sekarang mereka ikutan ya? Karena kita tidak menerima dana dari perusahaan Mas. Oke. Karena perusahaan itu misalnya di acara Pasar Ramadan ini ada banyak perlombaan Mas. Iya. Jadi ada fashion show itu di PPA. Oke, koordinatornya. Siap. Mewarnai dari SBS, terus santunan anak yatim itu dari PAMA. Terus banyak yang lain. Karena mereka yang mengerjakan itu dibantu sama tim. Dari hadiah, dari sertifikat, dari bingkisan dan yang lain-lain itu semua dihandle sama perusahaan yang ada PIC-nya. Jadi setiap perlombaan yang akan diadakan masing-masing perusahaan yang menjadi PIC penanggung jawabnya. Iya, benar. Jadi dananya langsung mereka kasihkan ke
peserta lomba yang menang. Oke. Gitu. Jadi kita tidak menerima 1% dana pun. Jadi biar nggak ada dusta di antara kita. Nggak ada dusta di antara kita. Iya. Benar. Oke, Mbak Rima, gimana nih sampai sekarang nih prosesnya nih udah berapa persen nih untuk menuju hari H tanggal 10 nanti? Kalau untuk pendaftaran udah dimulai tadi. Oke, pendaftarannya. Terus mungkin besok tadi udah ada beberapa tenda yang terpasang, mungkin besok atau mungkin hari Sabtu tuh udah clear semua, Mas. Sabtu nanti rencana pembukaan jam berapa? Pembukaan hari Minggu. Hari Minggu, oke, maaf. Hari Minggu tanggal 10 ya? Okay. Tanggal 10 hari Minggu jam 10. Jam 10? Oh, iya. Hari Minggu tanggal 10 jam 10? Iya. Curiga nih angkanya nih. Angka tolak balak hujan, penangkal hujan. Amin. Semoga 21 hari acara berjalan lancar. Oke, jadi tanggal 10 jam 10 itu terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum. Oke, para kancu semuanya jangan lupa hari Minggu jam 10 tanggal 10 buruan datang ke museum. Nanti ada pembukaan bazar. Kalau boleh tahu apa aja rencana kegiatan pembukaan? Ini acaranya apa aja tuh, Mbak? Acaranya apa, Bu Listati? Bu Listati yang bisa menjawab. Penasehat nih. Oke, silakan ini Ibu Listati, apa saja nih pas pembukaan tanggal 10 bulan jam 10 itu? Pembukaan ya. Jadi nanti insya Allah diresmikan oleh pemerintahan ya. Dari pemerintahan, kemudian mungkin di situ nanti ada juga perform dari Sanggar Meribang ya. Sanggar yang Meribang, ada di tempat kita. Juga nanti mungkin ada pembacaan kultum dilanjutkan dengan doa mungkin dari ini juga dari Ustadz yang berada di daerah sini juga untuk pembukaan pemanasan ya. Udah ada permainan anak-anak. Oke, nanti ada permainan anak-anak ya. Oke. Nah sekarang yang dilibatkan Bu di dalam kegiatan ini siapa saja peserta bazarnya? Nah, jadi kalau untuk peserta bazar itu dari masyarakat umum UMKM kuliner ya, karena ini kan berhubung bulan Ramadan, UMKM kuliner. Kemudian kita juga mengajak kepada perusahaan-perusahaan yang mungkin mau mempromosikan bidang-bidang usahanya. Ya sebenarnya kami juga memberikan penawaran juga ke sekolah-sekolah. Cuma itu tentatif, artinya kami melihat ini juga karena kondisi sekarang ulangan ya kabarnya. Ulangan ya. Terus juga bulan puasa juga mungkin nanti kalau seandainya libur ya. Jadi kalau seandainya nanti tidak terpenuhi untuk sekolah bisa di split untuk ke kuliner karena kuliner ini banyak sekali ya peminatnya. Terus satu lagi juga yang bagian fashion ataupun aksesoris. Ya intinya di luar inilah, di luar kuliner gitu. Kita sediakan juga ada 10 stand untuk yang di luar kuliner. Untuk peserta bazarnya biayanya berapa Bu? Ada biaya? Ini macam-macam nih. Oh, Mas ini. Ada apa tingkat-tingkatannya? Jadi ada pertanyaan ya, kenapa berbayar? Oke, siap, pertanyaan kenapa berbayar itu karena inisiasi pertama kegiatan ini adalah dari rakyat untuk rakyat. Nah, untuk itulah makanya kita berbayar itu supaya nanti untuk yang terkumpul, uang yang terkumpul itu juga nanti kita berikan kembali. Kita ini hanya menyalurkan dari UMKM ataupun para peserta bazar itu untuk kita salurkan ke yang berhak menerimanya. Jadi anak yatim piatu kita salurkan. Jadi semoga usaha-usaha dari mereka itu berkah. Jadi disedekahkan kembali kepada anak yatim piatu ya. Pada saat mungkin nanti tanggal 15 kalau nggak salah itu kita buka bersama. Keren loh Bu, baru ini loh bazar. Itu jadi tuh. Ada biaya dikasih. Gabungan antara masyarakat dan CSR. Kalau CSR itu kan kerjaannya sedekah ya. Jadi kita adopsi juga untuk di kegiatan kita pada kesempatan ini gitu. Nah untuk yang tenda UMKM itu, yang tenda UMKM kuliner itu biayanya nggak mahal kok, cuma 25.000. Selama 20 hari. Berarti 21 hari berarti 2.500 dong per hari. Masya Allah. Nah itu juga uangnya kita salurkan untuk anak yatim nanti disalurkan lagi ke kami itu memfasilitasi untuk bersedekah. 1.250 per hari. Iya, karena 21 hari. Ibu ketua ngitung Bu. Iya, beda dia.
Jadi Pak kalkulator itu. 1.250 per hari, malah ada beberapa tempat 5.000 pun udah. Iya. Ini ya. Kemudian untuk yang ini ya, yang sekolah ataupun aksesoris dan fashion, itu per standnya 50.000. 50.000. Nah khusus untuk perusahaan kita agak besar itu 250.000. Dan itu pun yang perusahaan ikut jadi peserta pun akan disumbangkan juga ya? Iya, jadi dananya nanti kita transparan ya, seperti disampaikan Mbak Rima tadi. Kita bukan mencari keuntungan atau komersil di kegiatan ini. Ini benar-benar seperti saya sampaikan ke Mas Anggi, dari rakyat untuk rakyat. Jangan memandang saya orang CSR di sini. Saya hanya sebagai penasehat, menasehati kalau mereka agak melenceng-melenceng supaya acara ini nanti bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Siap, keren sekali para kanca, Masya Allah. Baru sekali ini saya pribadi nih, maaf kalau ada acara bazar yang biaya bazarnya tuh peserta bazarnya tuh malahan dananya disumbangkan lagi ke adik-adik yang lain. Keren, mudah-mudahan bisa ditiru sama yang lainnya. Para kanca, masih dengan dua wanita hebat saat ini, ada Mbak Rima selaku Ketua Pelaksana Bazar Rakyat dan kemarin dengan ada Ibu Listati selaku penasehatnya. Yang satu orang sekretaris nggak datang nih, Mbak Ika nggak datang, lagi dalam perjalanan. Oke semuanya para kanca, jangan kemana-mana, kita akan ngobrol lagi, seru-seruan lagi hingga selesai. Akan kembali setelah lagu yang berikut ini. Yes, para kanca, kembali lagi kita di acara Ngobras. Cerita tentang Bazar Rakyat yang akan digelar dari tanggal 10 hingga ke tanggal 30 Maret 2024 di Museum Batubara, dengan Bazar Rakyat, temanya Ramadan 1445 Hijriah dan garis miring 2024. Masih dengan orang-orang hebat, wanita-wanita pekerja keras. pekerja ikhlas, Masya Allah. Oke. Insya Allah bisa menginspirasi kita semuanya para kanca. Ternyata untuk mengerjakan sesuatu jangan dulu ngitung mau dapat apa, tapi nanti di ujung cerita pasti dapat apa-apa. Keren nih. Oke, kembali dengan Ibu Listati, Bu. Kita pengen tahu nih Bu, gimana Bu sejarahnya, kenapa sejarahnya Bazar Rakyat dan kenapa Bu disebut ada kata-kata rakyat nih Bu? Nah, ini. Jadi memang inisiasi awal kegiatan ini terjadi itu memang dari rakyat. Dari rakyat. Dari suara-suara rakyat. Oke. Yang mengetuk-ngetuk pintu langit. Akhirnya dari Pak GM UPTE mendengarkan permintaan dari rakyat ini yang memang sudah sangat merindukan ya. Karena memang mungkin cerita sedikit Mas Anggi, sebelum Covid di bawah tahun 2020 itu setiap HUT PTBA itu ada acara kegiatan bazar. Ya. Nah itu di kegiatan bazar itu memang dilakukan tidak hanya dalam waktu yang 1 atau 2 hari, tapi bisa sampai 7 sampai 10 hari biasanya seperti itu. Nah disitulah terjadi peningkatan ekonomi ya. Jadi artinya bergulirlah di situ ada perdagangan yang tinggi omset mereka dan lain sebagainya. Tempat perkumpulan para masyarakat berkumpul, bercerita sambil kulineran atau lain sebagainya. Nah, suasana seperti itu tuh sangat dirindukan oleh mereka. Nah, ini melalui Mbak Rima dan teman-temannya itu menyampaikan bahwa masyarakat merindukan suasana seperti itu lagi gitu. Kenapa tidak ada lagi gitu? Karena memang kita tidak adakan waktu itu karena Covid ya, Bu. Karena Covid. Nah, akhirnya dari sini akhirnya kita punya karena mendapat mandat juga untuk bisa menjalankan kegiatan ini dengan saya berpikir, nah ini saya sebagai latar belakang orang CSR PTBA ya. Bagaimana caranya kita bisa mensinergikan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Tanjung Enim ini gitu loh. Jadi kerjasama seperti apa? Bisa nggak sih kalau perusahaan dan masyarakat ini bekerja sama untuk membuat suatu kegiatan yang bernilai positif. Nah inilah kita coba. Mudah-mudahan dari sini nanti awalnya jika memang kegiatan ini insya Allah berhasil dengan baik,
itulah menunjukkan kita baru bisa ngomong ke apa manajemen ataupun ke pemerintahan bahwa masyarakat ini bisa bekerja sama dengan baik itu untuk menghasilkan suatu peningkatan ekonomi dan juga itu tadi berkumpul bersama, bersilaturahmi, dan karena kita sudah punya tempatnya museum di tengah-tengah ya. Nah itu kita beracaranya di sana. Dan kalau saya perhatikan dari awal ketika kita sudah baru memulai acara ini juga kita udah rapat koordinasi dengan masyarakat sekitar dan juga CSR perusahaan. Alhamdulillah sambutannya sangat luar biasa, positif gitu ya. Dan itu seperti sampaikan Mbak Rima tadi, kalau Mbak Rima dan teman-teman juga panitia inti dan saya yang mendampingi ini, kami tidak ngomong masalah dana. Jadi dana itu supaya tidak ada dusta di antara kita tadi, biar dikelola oleh perusahaan itu sendiri. Jadi masing-masing dari perusahaan itu misalkan PT Pak Ma nih, Pak Ma urusannya ketika buka bersama. Karena memang insya Allah dananya di situ cukup lumayan besar dan insya Allah perusahaan Pak Ma bisa menghandle itu. Ya. Nah, untuk pengadaan untuk mekanisme teknis di lapangan, kita sebagai panitia inti itu membantu. Jadi PIC dari Pak Ma nanti siapa yang akan berkoordinasi dengan PIC dari kita sebagai panitia gitu. Supaya acara itu berlangsung dengan baik. Nah, ada satu lagi yang luar biasa juga support dari binaan perusahaan-perusahaan ini, salah satunya Dedi Dalgasil ya. Nah itu Dedi kami minta juga untuk ikut bergabung dan sangat luar biasa menyambut baik, positif sekali untuk panitia nih, bajunya gratis yang tahu. Masya Allah. Subhanallah, ini itu sebagai CSR-nya Dalgasil gitu ke kita. Tapi sombong Bu dia Bu, kami undang datang-datang. Sibuk kali ya. Jadi intinya saya sangat berbahagia sekali seperti disampaikan tadi bahwa binaan-binaan kita itu sudah berhasil dan punya CSR juga. Kontribusinya ini dengan dia memberikan gratis itu kan bagian sedekahnya dia tuh yang disampaikan untuk kita gitu. Dan mudah-mudahan nanti rezekinya lebih meningkat lagi. Dan insya Allah gratis umbul-umbul juga ya dari umbul-umbul supaya lebih meriah. Ibu siap 100 umbul-umbul. Wah, Masya Allah. Jadi benar-benar ini dari rakyat tadi. Wah, nanti terasa satu kemeriahannya. Dari rakyat yang rakyat yang memulai karirnya dari bawah dan disupport sama PTBA, kemudian PT-PT yang lain, kemudian sudah besar, dia inget inget lagi dengan asalnya, kemudian dia support acara ini. Iya, seperti itu. Berarti kita akan hasilkan Bu 10 lagi model kayak Dedi. Nah, itu. Iya. Oke, nah Bu kemudian waktu Ibu dan teman-teman menyodorkan konsep ini ke beberapa perusahaan untuk berpartisipasi, gimana Bu tanggapan para perusahaan yang akhirnya berpartisipasi di sini? Ya, alhamdulillah positif ya. Cuma memang ini kan inisiatif ini baru 1 minggu sebelum puasa ini loh. 1 minggu. 1 minggu. Jadi itu benar-benar kami superhero. Superwoman. Jadi saya bilang ke Mbak Rima, kalau memang mau seperti itu, kita nggak bisa santai. Karena ini kita mengejar dari momennya Ramadan gitu. Dan Ramadan ini tinggal 1 minggu lagi. Jadi kita tidak bisa santai. Kalau memang kalian mau, saya support, kita bikin pertemuan. Di acara pertemuan hari Senin, alhamdulillah kehadiran mereka ya, termasuk timnya Mas Andi, terima kasih itu banyak. Membuktikan bahwa semua mensupport kegiatan ini dengan positif. Ngobrol-ngobrol, Senin rapat, ini jadi. Senin rapat, Selasa rapat lagi pemantapan. Sudah, sekarang hari ini udah mulai jalan ya. Sudah mulai pendaftaran, nanti insya Allah di tanggal 10 ya mudah-mudahan. Nah yang pendaftaran tadi Bu, mulai hari ini ya? Jadi gini, kita kan punya banyak kegiatan nih. Untuk pendaftaran STAN itu mulai hari ini dan pendaftaran lomba mewarnai tingkat TK. TK ya. Karena itu nanti insya Allah di tanggal 11. Di tanggal 11 ya. Tanggal 11 ininya dilaksanakannya. Lomba mewarnai. Pendaftarannya di Museum Batubara. Para Kanca untuk yang mau partisipasi di acara ini silakan di museum. Ketemu siapa nanti di sana? Di situ ada panitia ya, sekretariat. Jadi di situ ada tenda kerucut, itu sekretariat panitia. Jadi nanti PIC yang mengurusi masalah pendaftaran sudah standby di sana dari jam 10 sampai jam 4 sore. Para Kanca yang kepengen tahu banyak lagi setiap hari, mulai hari ini ya, mulai besok lah Bu, ini udah sore ya. Hari ini udah banyak yang daftar. Alhamdulillah. Nah besok lagi dilanjut lagi besok jam 10 sampai jam 4 sore. Apa saja kegiatan
kegiatannya karena bakal banyak perlombaan. Hampir ada 21 perlombaan ya. Yang kita ya, yang apa? Ada berapa macam ini perlu? Yang apa akan dilombakan. Nah, buruan. Dari mulai apa aja Bu kalau boleh tahu nih Bu? Lomba mewarnai. Lomba mewarnai para kanca, kemudian tingkat TK ya. Oh, mulai tingkat TK. Kalau SD kami review ternyata Bu, kalau SD biasanya kami menggambar. Nah, mungkin nanti kami ganti ininya ini, untuk SD. Maaf Bu, kalau lomba TK nanti anak-anaknya didampingin sama ibu-ibunya ya? Ya, tapi di luar dong. Oke. Nanti saya temenin Bu. Ibu-ibunya. Nanti kan memang ada space-nya ya untuk mereka. Jadi lomba mewarnai TK, kemudian Bu, TK fashion show. Nah, fashion ini show. Nah, fashion kategorinya ada 5 nih. Oke. Dari tingkat TK dan SD kelas 1 sampai kelas 2, tingkat SD 3 sampai dengan 6, kategori SMP, kemudian SMA, terus umum itu 17 tahun ke atas ya. Oh, 17 tahun ke atas ya. Nah, busananya muslim casual. 17 tahun ke atas paling tinggi berapa? Kalau boleh bebas kali, nenek-nenek boleh ya. Masya Allah, ini bisa berdebar-berdebar. Mau ikutan. Atau kita buat langsung ini nanti apa? Fashion show lansia. Iya. Itu pria wanita? Wah, Iya. darah muda kumpul lagi nih bisa ikutan. Serasa-rasa masih muda ya. Saya juga lupa kalau udah tua. Selalu kumpul dengan anak muda ya. Oke, kemudian apa lagi untuk ininya untuk Bu? ininya temanya busana muslim casual batik kujur, Batik itu kujur, yang kita usung. Seperti itu, kemudian lomba Pildacil ya. Nah, Pildacil tingkat ini SD dan SMP. SD SMP para kanca diingetin nih, ada Pildacilnya. Kemudian Terus kemudian lomba Marawis ibu-ibu nih. Oke, Marawis ya. Itu per grup ya. Kemudian ada lomba lagu daerah. Lomba kita lagu mau mengangkat kearifan lokal daerah kita. Lomba lagu daerah ini Bu, usianya bebas atau? Ini ada 2 kategori untuk anak-anak dan dewasa. Anak dan dewasa ya. Oke, kemudian Lomba kuliner masakan dusun. Nah, ini apa Bu yang ditampil masak dari rumah atau masak di lokasi? Masak di lokasi. Para kanco jangan. Tapi itu tuh? penjuriannya maghrib ya. Ini kan puasa. Bahaya kalau udah dicicip sebelum maghrib batal nanti. Buka bersama di situ ya sekalian ya. Oke, seru. Kemudian lomba stand terbaik. Stand Jadi terbaiknya ya. misalnya kategori terfavorit, terbersih dan terinovasi. Oke, jadi para kanco pokoknya mulai besok buruan datang ke museum, cari tenda sekretariat warna putih ya Bu ya tendanya. Sekretariat panitia Bazar Ramadan, Bazar Rakyat Ramadan 2024. Oke, sekarang dengan Mbak Rima nih, pengen tahu lagi nih. Gimana nih rasanya Mbak Rima? Maksudnya gini loh, gimana rasanya mengkoordinir acara, ini yang malah tadi baru tahu rapatnya baru hari Senin nih. Ya, gimana tuh, maksud triknya gimana nih? Triknya ya Mas ya, apa ya, kompak aja Mas. Oke, kompak, siap. Kompak, solid, saling tukar pikiran, terus kerja nyata. Kerja nyata, oke, siap. Apa ya, ada bentur-benturan di dalam timnya? Kalau benturan itu selalu ada. Oh sedap. Tapi kita balik lagi, jangan ada dusta di antara kita. Oke, jadi kalau udah unek-uneknya aja bilang langsung jangan bilangnya ke belakang. Karena selalu bilang ke belakang itu pasti nyampe Mas, nggak mungkin enggak. Iya. Mau di belakang pasti nyampe. Iya. Karena tembok-tembok di Tanjung Enim ini punya telinga. Oke. Berapa orang Mbak yang terlibat aktif dalam kepanitiaan ini? Lebih kurang 25 orang. 25 orang ya timnya ya. Oke, nah untuk peserta Mbak sudah nyebar kemana aja nih kita? Maksudnya nyebarin kegiatan ini ke sekolah, ke mana? Ke komunitas-komunitas gitu. Karena kita kan melalui IG Mas, siap. sosmed media sosial, karena kebetulan anak-anak sosmed yang ada di Kabupaten Muara Enim di bawah. Boleh disebutin Mbak? Ini para kanco yang kepengen tahu mak sosmed gitu. Mak sosmed nih. Oke, apa aja nih yang membackup kita ini apa aja nih? IG-nya Muara Enim terkini. Oke, siap. Update Palembang Info, Palembang Banyak Gaya. Terus Pagar Alam Insta, Pagar Alam terkini. Lahat update.
Batu Raja ada juga gitu kan. Apa ya, masih banyak sih Mas, banyak sekali. Karena saking banyaknya bingung deh. Kita tergabung di Farm Sumsel. Siap, Farm Yang Sumsel. selalu ada moto min viral min. Hai guys. Kami pun nak melok acara ini Bu, udah boleh. Karena kami pakai kata-kata para kance. Kalau melok banyak nian katanya kakek. Kance. Oke, jadi para kance semuanya kepengen tahu di medsos. Tadi yang disebut sama ketua Ibu Rima, itulah medsos yang membackup ya Mbak ya, kegiatan sehingga viral dan insya Allah di hari hanya berjalan lancar. Oke semuanya para kanca jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah satu lagu yang berikut ini. Oke para kanca semuanya, kembali lagi kita di ngobras kita hari ini, sudah jam 16:21 menit, masih dari Jalan Buluran atas nomor 3 Talang Jawa Tanjung ini. Masih dengan orang-orang hebat, wanita-wanita tangguh. Wah, pekerja sosial. Oke, mudah-mudahan ngobras kita hari ini bisa menginspirasi bagi para kanca semua dan juga bisa ikut partisipasi dalam acara ini, Bazar Rakyat Ramadan tahun 2024 ini dari tanggal 10 pembukaan hingga ke tanggal 30. Mbak Rima, kalau boleh tahu tanggal 10 itu nanti pembukaan itu langsung buka semua standnya? Iya, tanggal langsung 10 itu buka semua stand. Sampai nanti menjelang maghrib ya? Iya, sampai jam 7. Nah, nanti orang yang belanja Mbak di stand-stand itu pakai kupon atau langsung cash antara pembeli dengan peserta bazarnya? Oh, ada yang cash Mas, tapi kalau untuk perusahaan mungkin ada yang pakai kupon. Oh, pakai oke. Oh, jadi pihak perusahaan ngasih ke ke karyawan-karyawannya ya. Iya, karya. Karena di situ kan kita ingin UMKM kita hidup gitu kan, biar rame. Jadi kemungkinan anak-anak perusahaan atau subkon itu untuk bisa buka bersama di lokasi karena kita menyediakan tenda, meja dan kursi untuk buka puasa bersama Mas. Ya. Iya. Nah, untuk harga Mbak, harga paling bawah sama paling atas masing-masing pesertanya atau kita tentuin Mbak? Misalnya paling murah misalnya 3.000, paling mahal misalnya 20.000. Enggak sih Mas. Kita bebasin ya. Tapi kalau voucher itu ada yang 20, ada yang 10 gitu kan. Tapi dari perusahaan mereka dapatnya berapa saya tidak tahu. Jadi kalau belanjanya minimal 10 sampai 20.000. 10.000 ya. Mungkin ada yang 50.000 gitu. Oh, masing-masing perusahaan beda-beda ya Mbak. Beda-beda. Nah, itu diberikan ke karyawannya ya. Iya, karyawannya belanjanya di sana. Tapi bebas mau belanjanya di beberapa stand. Nanti untuk penukarannya setelah tutup tukar di jadi peserta itu panitia. Nah, nanti penukarannya peserta bazar nuker ke panitia. Iya. Nanti kita yang bayar ke. Iya. Masya Allah, keren banget. Dari perusahaan itu juga. Dari perusahaan. Numpang lewat baik. Tapi pahalanya nempel. Alhamdulillah. Benar-benar. Nah, kembali Mbak Rima, kalau kita nyiapkan berapa stand ini? 80 stand. 80 stand ya. 80 stand itu tadi yang ada kulinernya, ada passionnya, terus ada yang perusahaan. Ada apa sih? Perusahaan ya. Nah, si perusahaan itu nampilkan apa di situ, Mbak? Company profile-nya mereka, terus mungkin ada UMKM mereka juga. Oh, bina mereka ya. Loker ada Mbak? Apa Pak? Loker. Info loker itu langsung ke lokasi ya. Lokasi. Jadi para kancu jangan dikira nanti perusahaan pasang stand dikira ini apa? Iya benar. Loker. Open recruitment bukan. Oke, nah waktu gini, tadi saya sempat nanya sama ini ya Mbak Rima sama Bu Listati. Nah sekarang saya pengen tahu juga nih, gimana Mbak Rima meyakinkan perusahaan itu perjuangannya untuk meyakinkan perusahaan tersebut sehingga mereka mau berpartisipasi. Apa kendali utamanya? Aduh, ini rayuan maut ini. Rayuan maut ini. Bukan pertanyaan maut, rayuan maut.
pokoknya semua ada. Oke ya. Kita berbicara dari hati ke hati. Oke, siap. Karena di sini membawa nama masyarakat Ya. Tanjung Enim yang apa sih dibilangnya putra daerah Ya, siap, gitu kan. Jadi mungkin inilah salah satu kontribusi perusahaan ya. untuk meningkatkan penghasilan UMKM untuk di Kecamatan Lawang Kidul. Alhamdulillah juga di sini support besar juga dari Bapak Camat, dari Bapak Kapolsek, dari Bapak Dan Ramil, beserta para ibu-ibu PKK, Ibu Priska, Ibu Bayangkari, semua support alhamdulillah. Mereka nanti akan terlibat juga? Iya, ada yang menjadi juri, ada yang keren. Semua. Kan dari rakyat untuk rakyat, karena untuk apa ya, untuk kita meyakinkan mereka itu tidak mudah. Benar. Tetapi dengan kegigihan teman-teman, terus didampingin Ibu Listati dan yang sudah viral dan support besar dari Pak GM, dari Mas Hartono, dari semua manajemen yang ada di Bukit Asam. Kita melakukan ini karena dari rakyat untuk rakyat, UMKM-nya dari rakyat untuk rakyat, terus perusahaan juga mensupportnya bahwa memang di Kecamatan Lawang Kidul ini UMKM-nya harus dimajukan. Oke, berarti kita untuk UMKM, Mbak Rima, kita UMKM-nya masih yang sekitaran Lawang Kidul kita libatkan ya? Sekitaran Lawang Kidul, terus ada juga beberapa yang sudah daftar dari luar juga, Mas. Oke. Itu apa yang daftar itu UMKM yang sudah binaan para perusahaan ini atau yang mereka sudah yang merindukan suasana karena mereka selama ini kayaknya katanya hampir 4-5 tahun udah nggak ada katanya dia datang ke Tanjung Enim, jadi mereka pengen datang lagi ke Tanjung Enim. Alhamdulillah walaupun tidak banyak, ada yang dari luar karena yang dirindukan orang-orang Tanjung Enim juga kan mereka yang jualan 1 tahun sekali. Benar. Iya, seperti itu. Mbak, ini seandainya kalau tahun depan bikin lagi, apa yang akan Mbak Rima wujudkan? Mungkin lebih bagus dari ini, lebih besar dari ini, dan supportnya dari masyarakat Tanjung Enim lebih dari yang sekarang. Semakin banyak ya? Semakin banyak yang anak-anak muda mengasih ide, anak-anak muda yang saya harapkan ini kan banyak nanti karena libur anak kuliah pada pulang datang kampung. Makanya kita buat fashion show atas 17 tahun. Mungkin mereka yang merindukan lenggok-lenggok dulu mereka ngikut di SD, SMP, SMA gitu kan. Mungkin kuliah mereka bisa ikut di sini. Karena yang dari jauh-jauh juga bilang, "Waduh tante, bisa nggak kita ngikut di sini," katanya. Tapi tanggalnya di jadwal kita pulang kuliah, kita buat. Jadi kerinduan mereka dengan kota kelahiran mereka, tempat asal mereka terwujudkan gitu. Berarti justru Mbak Rima benar-benar nangkep nangkep kerinduan kawan-kawan kita yang dirantau. Jadi ibaratnya kalau pulang aku ini ngapoi. Benar sekali. Nggak kado disuruh mama terus nyapu. Benar sekali. Gaya. Berarti kira-kira 2029 Mbak Rima siap nyalek nih? Aduh. Kalau nyalek itu kita adil dulu sama keluarga baru bisa adil sama masyarakat, Mas. Kayaknya tanpa kita mencalekkan, tanpa kita ini masih bisa berbuat lebih daripada itu. Siap. Ini closing statement nih, Mbak Rima. Apa harapan besar Mbak Rima yang belum terwujud di Tanjung Enim? Harapan terbesar ya? Harapan besarnya banyak sih, Mas. Banyak sekali. Banyak sekali dari dari masyarakat yang pengennya saya itu yang dari jauh-jauh yang sudah berhasil Yombo pulang kampung terlaksana walaupun
ada yang mereka buat lah di Tanjung Enim. Jangan selalu mengkritik atau jangan selalu kok saya pulang ke kampung seperti ini gitu kan. Kok kampung saya tidak bisa seperti ini. Ayo ketika pulang bangun kampung kita sama-sama. Setidaknya tidak di lingkup besar, bisa di lingkup kecil dari RT-RT mereka gitu. Oke, sip. Seperti itu. Keren. Lain kan kalau caleg ngomong, Bu. Pas balik Nia apa ini. Oke. Thank you banget Mbak Rima, insya Allah semua gerakan Mbak Rima lakukan mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Meski banyak pro dan kontra ya Mas yes. Karena saya itu sudah terbiasa disalahkan. Untung namanya bukan Salawati. Iya Mas, benar sekali. Orang saya juga kayak gitu Mbak. Orang belum bisa Mbak menerima, ini umur sekian kok masih anak muda aja ya. Iya betul. Ya karena gini Mas, di sekarang ini manusia tuh ada masanya, masa itu ada manusianya. Oke, gitu siap, kan. keren. Dulu mungkin kita lebih kurang sabar. Sekarang gimana caranya kita untuk membangun kota kita ini dengan perlahan tapi pasti. Seperti itu. Sip, keren banget. Oke, sekarang dengan Ibu Ristati. Nih Bu, waktu Ibu ngobrol dengan Mbak Rima dengan konsep ini, apa Bu yang terbayang di Ibu? Maksudnya terbayang, mungkin dah gawe ini, dah cak mano ini, dari Rima nih repot tiba ya, atau mau mana Bu? Terus terbayang kayak gitu. Jadi kalau memang saya itu sangat mendukung ya untuk kemajuan Tanjung Enim. Tetapi saya tidak hanya mensupport satu orang gitu, karena di posisi kami itu membawahi seluruhnya gitu. Artinya kita ingin mengakomodir semua dari keinginan masyarakat. Jadi malah saya merasa tertantang ya diberi mandat ini buat kegiatan ini mendampingi Mbak Rima dan teman-teman. Tertantangnya begini, maksudnya ini loh momen awal, kira-kira ini bisa nggak berjalan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dengan kita melibatkan seluruh masyarakat. Jadi jangan berpikir wah ini punya saya ataupun punya Mbak Rima event ini, tapi ini adalah miliknya masyarakat, miliknya rakyat. Makanya kenapa kita namakan Bazar Rakyat. Ketika nanti event ini berhasil, nah inilah langkah awal. Banyak yang harus kita kerjakan. Karena kita ingin menjadikan Tanjung Enim kota wisata. Event-event harus kita lakukan. Kami tidak akan mengakomodir event yang hanya dilakukan oleh satu kelompok tertentu. Tapi semuanya harus berpikiran positif untuk bisa sama-sama bekerja sama gitu. Terlibat Bu ya? Iya, terlibat bersama-sama. Jadi hilangkan dulu negative thinking. Berprasangka baik, semangatnya sama-sama untuk bisa memajukan kota Tanjung Enim. Mudah-mudahan awal yang baik ini nanti insya Allah berhasil ke depan. Sudah ini akan kita buat lagi event-event apa yang bisa bisa untuk menuju kota Tanjung Enim, menuju kota wisata. Karena PR besar kita yang pertama adalah SDM unggul. SDM unggul. Dari panitia ataupun dari dari kegiatan ini kan bisa kita temukan orang-orang positif yang akan memang benar-benar melakukan tanpa pamrih, bekerja ikhlas. Kalau masalah nanti ada balasan, itu balasannya dari yang di atas aja. Seperti itu. Bu, mau nanya lagi Bu. Tadi kan Mbak Rima bersama timnya ada 25 orang. Ada yang bandel nggak Bu? Gimana cara Ibu berbagi pengalaman Ibu ya? Gimana nih Bu? Kan 25 orang itu kan pasti punya ide-ide yang liar gitu loh. Nah Mbak Rima bisa meng-create itu. Nah melihat sudut pandang Ibu, ini kan pekerjaan gila ya Bu ya? Ya Mbak Rima pekerjaan gila, maksud seminggu action. Nah itu apa nih nilai plus yang maksudnya tuh membuat Ibu semangat gitu loh. Jadi kalau saya alhamdulillah seperti sampaikan Mbak Rima tadi, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Itu kalau di pemikiran saya di usia saya yang seperti ini, alhamdulillah sudah mulai lebih bijaksana ya. Jadi memandang orang itu tidak dari negatif gitu. Memandang orang itu, setiap orang itu pasti ada positif negatifnya gitu. Nah, saya tidak akan mengangkat-angkat apa itu negatifnya. Tapi yang saya pikirkan hanya positifnya. Yang itu yang kita gali gitu. Jadi selalu berbaik sangka dengan orang itu. Orang itu tidak ada yang baik semua. Pasti ada jeleknya. Tapi yang jeleknya itu jangan dibesar-besarkan gitu. Kita cari positifnya, kita dorong supaya mereka mau lebih maju lagi. Itulah diviralkan Bu ya.
Yang positif tadi kita Iya, viralkan. Berarti Mbak Rima nggak salah pilih penasehat. Jadi dia sudah tahu banget, Mbak Rima itu sudah tahu banget kalau Bu Lilis sudah keluar taringnya. Oke, selalu kolaborasi ya. Ini pertemanan saya dengan Mbak Rima ini bukannya tidak ada pro dan kontra. Kenapa Bu Listati bisa dekat dengan Rima? Kenapa Rima itu Mas ya? Itu ya silakan orang berpikir masing-masing. Seperti kan kata orang ngukur baju di badan, ya silakan ukur baju di badan kalian sendiri. Tapi kalau saya satu hal itu tadi, saya tidak pernah memandang orang itu negatif semua, karena setiap orang itu adalah unik. Jadi pasti ada positif negatif. Jangan yang kita angkat itu yang positifnya. Itu yang kita viralkan tadi. Itu yang kita viralkan. Bu, saya kepengen closing statement dari Ibu. Apa nih Bu harapan Ibu di event ini? Ini menjadi titik awal. Apakah masyarakat Tanjung Enim, Lawang Kidul dan sekitarnya ini bisa untuk dijadikan, bisa untuk menuju ke kota Tanjung Enim, kota wisata tadi. Karena kerja bareng ini itu menunjukkan ternyata Tanjung Enim memang bisa diandalkan. Nah, berawalnya dari sini. Dari sini ya. Inilah karena banyak PR, banyak event yang ingin kita lakukan, tapi kami dari utamanya CSR PTBA ya, Pak GM juga, dan intinya dari Bukit Asam hanya akan mengakomodir kegiatan yang dilakukan bersama, tidak oleh satu kelompok tertentu. Jadi kalau memang mau, ayo sama-sama gitu. Saya tidak akan pernah ya, kami tidak akan pernah mensupport yang sendiri-sendiri, karena kita tidak bersatu itu hasilnya tidak akan maksimal. Nah, dengan kita bersatu, hilangkan dulu keegoan masing-masing, ayo kita sama-sama. Ya kalau setiap kegiatan event apapun itu pasti ada hal-hal salah atau ada hal-hal hilaf, itu kan wajar. Tapi ya makanya seperti tadi kami berdua, misalkan ini Mbak Rima ada belok-belok dikit, ayo lurus. Saya juga mungkin ada yang nggak beresnya ditegur juga gitu. Jadi sama-sama saling mengingatkan. Yang penting konsep awalnya apa, tujuannya apa, itu yang kita kerjakan. Para kanca super team, no superman. Karena kami woman. Sorry. Superwoman, sorry para kanca, superwoman. Itulah yang dikatakan superwoman, super team tadi, karena timnya bergerak saling support di dalamnya. Kalau Superman itu sendirian, Bu. Sendiri. Superman itu kan sendirian, Bu. Salah, Bu. Kamu pakai sida aja di luar, kita ikutin. Semuanya para kanca seru. Pokoknya jangan lupa tanggal 10 hingga ke tanggal 30 jam 10 ya, tiap hari itu Mbak ya. Bazar Rakyat dalam rangka bulan suci Ramadan di Museum Batubara. Free ya, gratis ya. Masuknya ya. Wah tuh gratis lagi. Parkir, bayar parkir. Nah, itu punya BUMDes ya. Siap. Siap. Semuanya para kanca, kita akhirin ngobrol kita. Sorry. Parkirnya nggak mahal-mahal. Sorry. Ini ada pesan dari Bu Rima nih. Parkirnya nggak mahal-mahal. Cuman kalau buat motor 1.000, motor buat 1.000, mobil 2.000. Iya. Nanti ada bentuk dari kontribusinya BUMDes ya. Iya, kontribusinya BUMDes. Jadi terlibat semua Bu ya mereka. Jadi ini ya. Tapi sorry, motor yang masuk yang sudah lunas pajak atau masih nunggak boleh masuk? Mau kredit kek, mau apa kek, yang penting rame Mas. Soalnya Mbak, kalau di Jakarta Mbak, itu motor tanpa STNK nggak boleh masuk. Nggak boleh parkir. Jadi para kanca jangan takut motor yang belum kelar kreditnya atau masih belum lunas pajak, tapi pakai helm wajib ya. Ingat ya para kanca, pakai helm wajib ya. Masuk Rp1.000 parkirnya, kemudian untuk mobil 2.000 di halaman parkirnya Museum Batubara. Batubara. Semuanya para kanca, saya Dijanggi, ada Ibu Listati selaku penasehat kegiatan, kemudian ada Mbak Rima selaku ketua pelaksana kegiatan. Mau pamit undur diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kemudian apabila kami ada bercanda ada yang agak-agak ini, mohon dimaafkan. Yang pasti alhamdulillah kita kehadiran Superwoman di hari ini. Terima kasih banyak Mbak Rima atas kehadirannya dengan Ibu Listati, para kanca semuanya. Terima kasih dan assalamualaikum, bye-bye.